Jangan risaukan apapun kata orang. Sebab setiap orang akan membaca kita dengan pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda. Teruslah bergerak melangkah maju selagi kita berada di jalan yang baik dan benar. Meskipun kebaikan dan kebenaran terkadang tidak selalu dihargai. Tanpa harus repot menjelaskan tentang diri kita. Sebab yang tidak menyukai kita tidak akan percaya. Dan yang menyukai kita tidak butuh penjelasan apapun dari kita. Sahabat, teman, kawan sehidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, namun tentang siapa yang mau berbuat baik. Kalau dijahati orang, jangan benci dan dendam, namun berpikirlah bagaimana caranya untuk membalasnya dengan kebaikan. Dan berusahalah agar orang lain juga bisa mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita peroleh dari yang maha baik. Maka jangan risaukan omongan mereka, karena maha suci Tuhan kita adalah maha baik dan maha benar, penuh cinta kasih sayang lagi. Para kadang kinasiku sekalian, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita saat menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kita lakukan, percayalah, tidak akan sia-sia dan tidak ada yang percuma, asalkan kita tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai titik akhir. Sebab karena itu, jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dan lebih besar dari masalah kita, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Jika ketika kita merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah kita, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Kalau capek, beristirahatlah dengan patrap samadhi, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah kita. Jika kita terus menfokuskan kesadaran murni kita ke dalam masalah tersebut, akhirnya kita akan keluar dari masalah sebagai pemenang yang sukses. Kadangku, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan masalah. Yang terpenting adalah selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kita hadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasihlah semua masalah. Terima kasihilah semua masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh, jangan protes. Prosesnya memang begitu. Lihatlah dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi dengan kesadaran hidup, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan kita dapatkan untuk pengembangan diri sejati menuju kesempurnaan hidup yang abadi. Sebagai sambungan dari video yang berjudul Kisah Nyata Perjalanan Abadi bagian 1, dan inilah kisah nyata Perjalanan Abadi bagian 2-nya. Para kadang kinasiku sekalian, makrifat atau melihat atau menyaksikan kemanunggalan antara hamba dan Tuhan, atau makhluk dan Tuhan, atau sedulur papat kalima pancer adalah anugerah Tuhan. Kepada sufi
atau pelaku murni menuju suci yang tulus dan bersungguh-sungguh mencintai, mengasihi, dan menyayangi Maha Suci sepenuh jiwa raganya. Karena kesungguhan cinta kasih sayang Maha Suci sepenuh jiwa itulah Maha Suci mengungkapkan tabir dari pandangan sufi atau pelaku murni menuju suci. Dan dengan terbukanya tabir itu, sufi atau pelaku murni dapat menerima cahaya yang dipancarkan Maha Suci, dan sufi atau pelaku murni melihat kesempurnaannya yang abadi. Sekiranya ada pertanyaan dalam hal ini, bagaimana mungkin makhluk bisa melihat Tuhan? Bagaimana melihatnya? Bagaimana makrifatnya? Bagaimana menyaksikannya? Bukankah Tuhan menyatu dengan makhluknya? Jawabannya, aku melihat dan mengetahui serta menyaksikan Tuhan dengan Tuhan dan bersama Tuhan, serta karena Tuhan. Sekiranya tidak karena Tuhan bersama apapun, maka apapun itu tidak akan bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Jadi, apapun itu dan bagaimanapun itu, kalau sekiranya tidak karena Tuhan, maka tidak akan bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Dan yang dimaksud Tuhan adalah hanya mau bersama makhluk-makhluk yang bersih pikirannya, bersih hatinya, dan bersih syahwatnya, serta terjaga kebersihannya. Bukan bersama orang-orang yang sakti, kaya raya, berpangkat, ganteng atau cantik, dan pikiran hati syahwatnya ternoda kemelekatan duniawi. Sebagaimana disebutkan dalam literatur tasawuf, ketika seorang sufi atau pelaku murni berusaha keras mendekatkan diri dari bawah, dan Tuhan menurunkan rahmatnya dari atas. Artinya bahwa makrifat atau melihat atau menyaksikan Tuhan itu datang ketika cinta kasih sayang seorang sufi atau pelaku murni dari bawah dibalas Tuhan dari atas. Dan lagi, hal ini terjadi ketika sufi atau pelaku murni telah mengenal identitas jati diri pribadinya. Kalau belum mengenal identitas jati diri pribadinya yang sebenarnya, yang sesungguhnya, bagaimana mungkin bisa mengerti dan memahami siapa dirinya yang sebenarnya? Barang siapa mengenal diri, dia mengenal Tuhannya. Berarti kalau belum mengenal diri, berarti juga belum mengenal Tuhan, kan? Kalau belum mengenal Tuhan, bagaimana bisa mencintai, mengasihi, dan menyayangi Tuhan? Kalau belum mencintai, mengasihi, dan menyayangi Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan akan membalas cinta kasih sayang? Tak kenal, maka tak sayang. Begitulah pepatah lama mengatakan. Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah bahwa hubungan dengan Tuhan itu menggunakan alat kesadaran hidup, bukan akal pikiran yang berpusat di kepala atau batin di hati, melainkan kolb atau kolbu atau kalbu jantung atau nurani atau kesadaran yang berpusat di balik dada, tempat di mana roh suci atau ruh kudus atau hidup bersemayam. Kolb atau kolbu atau kalbu jantung atau nurani atau kesadaran yang ada di balik dada, tempat di mana roh suci atau ruh kudus atau hidup bersemayam, itu mempunyai 3 daya. Pertama, daya untuk mengerti dan memahami serta mengetahui hukum Tuhan, tersebut sifat. Kedua, daya untuk mencintai, mengasihi, dan menyayangi Tuhan, tersebut dat. Ketiga, daya untuk melihat atau menyaksikan kemanunggalan Tuhan bersamanya, tersebut sir. Sir adalah daya terpeka dari kolb atau kolbu atau kalbu jantung atau nurani atau kesadaran yang ada di balik dada, tempat di mana roh suci atau roh kudus atau hidup bersemayam. Dan daya sir ini akan bisa muncul atau timbul dan keluar setelah sufi atau pelaku murni berhasil menyucikan jiwanya sesuci-sucinya. Dalam bahasa laku,
Jiwa tidak ubahnya sebagai kaca yang kalau senantiasa dibersihkan dan digosok akan mempunyai daya tangkap yang besar dan jelas. Demikian juga jiwa, makin lama ia disucikan dengan mempraktekkan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku secara terus menerus atau kontinu, makin sucilah ia dan makin besar daya tangkapnya. Sehingga akhirnya dapat menangkap daya cemerlang yang dipancarkan Tuhan. Ketika itu sufi atau pelaku murni pun bergelimang dalam cahaya Tuhan dan dapat melihat rahasia-rahasia Tuhan yang selama ini dianggap sebagai gaib. Sehingganya bisa mengerti, memahami, dan mengetahui sendiri, bukan katanya apapun, tentang hukum dan peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Sehingganya yang disebut pengkhianatan atau pengingkaran hukum hidup sama sekali tidak akan terjadi pada dirinya. Kata makrifat mengandung arti maksud melihat atau menyaksikan atau mengetahui sendiri, bukan katanya siapapun dan apapun, dan itu diperoleh langsung dari Tuhan melalui qalb atau kolbu atau kalbu jantung atau nurani atau kesadaran yang ada di balik dada, tempat di mana roh suci atau ruh kudus atau hidup bersemayam. Dalam istilah spiritual, pencerahan ini disebut ilmu laduni. Namun sesungguhnya ini berbeda alias tidak sama dengan ilmu laduni. Karena ilmu laduni ditempuh dengan tapa brata dan diperoleh melalui akal pikiran. Sedangkan ini ditempuh dengan penyucian pikiran, hati dan syahwat, serta diperoleh dengan kesadaran cinta kasih sayang yang sadar hidup. Dan lagi, ini bukan ilmu, bukan kebatinan, bukan agama, bukan keyakinan, bukan perguruan, bukan adat tradisi, golongan, partai, dan lain-lain. Ini hidup atau ruh suci atau ruh kudus. Hidup atau roh suci atau ruh kudus itu adalah datnya maha suci yang seumur hidup bisa menjadikan manusia bisa berilmu, berkebatinan, beragama, berkepercayaan, beribadah, bekerja, berkeluarga, bergerak apapun, dan berkaliber lain-lain sebagainya. Tanpa adanya hidup atau roh suci atau ruh kudus atau datnya maha suci di dalam wujud diri kita ini, kita adalah mayat atau bangkai yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Karena kalau tidak dibakar atau dikubur, bau busuk bangkainya akan mengganggu indera penciuman setiap makhluk yang masih memiliki hidup. Lebih jauh mengenal makrifat atau menyaksikan dalam literatur tasawuf dijumpai ungkapan sebagai berikut. Pertama, kalau mata yang terdapat di dalam sanubari manusia terbuka, maka mata kepalanya akan tertutup. Dan ketika itu yang dilihatnya hanya maha suci hidup. Kedua, makrifat adalah cermin. Jadi kalau sufi atau pelaku murni melihat ke cermin itu, yang akan dilihatnya hanyalah maha suci hidup. Ketiga, yang dilihat oleh orang-orang sufi atau para pelaku murni, baik sewaktu tidur maupun sewaktu terjaga, hanyalah maha suci hidup. Dan yang keempat, sekiranya makrifat atau penyaksian ini mengambil bentuk dari materi, cahaya yang disinarkannya gelap, semua orang yang memandangnya akan mati karena tidak tahan melihat kecemerlangan dan keindahannya. Tetapi sufi atau pelaku murni yang dapat menangkap cahaya makrifat atau penyaksian dengan mata sanubarinya atau mata kesadarannya akan dipenuhi kolbunya dengan rasa cinta kasih sayang yang mendalam kepada Dat Maha Suci hidup. Tidak mengherankan, sebab itu tidak mengherankan jikalau sufi atau pelaku murni merasa tidak puas dengan
stasiun makrifat saja. Ia ingin berada lebih dekat lagi dengan Maha Suci, hingga ingin mengalami persatuan dengan Maha Suci, dan di dalam istilah tasawuf disebut ittihad atau manunggal jati dengan kesempurnaan Maha Suci yang abadi. Panjenengan mengerti dan paham apa dan bagaimana itu kesempurnaan abadi? Kesempurnaan abadi adalah segalanya bersama Dat Maha Suci hidup. Panjenengan tahu apa dan bagaimana itu bersama Dat Maha Suci hidup? Bersama Dat Maha Suci hidup, bagaimanapun gerak otak dan gerak hati serta gerak-gerik seluruh jiwa raga kita adalah Dat Maha Suci hidup itu sendiri. Panjenengan tahu? Panjenengan tahu tidak? Mengerti tidak? Paham tidak? Apa dan bagaimana yang akan terjadi ketika pikiran, hati, dan syahwat kita digerakkan dan digunakan oleh kuasa Maha Suci hidup? Yang terjadi adalah apapun itu akan tersempurnakan. Tidak ada yang mustahil. Kita akan terbebas hingga merdeka dari yang namanya masalah-masalah duniawi, penyakit, kesengsaraan, dan kesedihan duniawi. Tidak akan mengalami kesulitan dan kekurangan dalam bentuk apapun, dan tidak akan mengalami perpisahan dengan hidup alias mati atau kematian. Namun untuk bisa mencapai kesempurnaan abadi yang menjadi asal-usul segala kejadian, diperlukan dan dibutuhkan waktu yang teramat panjang dan tidak sebentar. Rumit lagi, berat. Sebab karena ittihad atau manunggal jati diperlukan usaha yang keras dan waktu yang lama serta superpower. Sebelum sampai di ittihad atau manunggal jati, seorang sufi atau pelaku murni harus terlebih dahulu mengalami fana dan bako. Yang dimaksud dengan fana adalah hancur, sedangkan bako berarti tinggal. Sesuatu yang ada di dalam diri sufi atau pelaku murni harus fana atau hancur, yaitu kemelekatan yang ada di dalam pikiran dan hati, seperti anak, istri, atau suami, harta, tahta, wanita, atau lelaki, serta kotoran syahwat, keburukan, kejahatan, dan lain-lain sebagainya. Intinya, seorang sufi atau pelaku murni harus terlebih dahulu mengalami al-fana, al-naf, dalam arti lafdi, kehancuran jiwa maksudnya. Yang dimaksud bukan hancurnya jiwa sufi atau pelaku murni menjadi tiada, akan tetapi kehancuran akan menimbulkan kesadaran sufi atau pelaku murni terhadap dirinya sendiri. Inilah yang disebut kaum sufi atau pelaku murni yang al-fana, al-naf, wa al-bako, biillah, dengan arti kesadaran tentang dirinya sendiri hancur lebur, dan timbullah kesadaran murni atau kesadaran Tuhan. Yang kemudian asmo sejati atau roh suci atau ruh kudus atau hidup akan bako atau tinggal atau jumeneng atau lungguh di dalam dirinya, atau terjadilah ittihad atau persatuan atau manunggal jati dengan Tuhan. Sebab karena itu para sufi atau para pelaku murni berjuang dan berkorban menanggalkan atau meninggalkan semua kepentingan duniawi dan urusan atau masalah duniawi seperti harta, tahta, wanita, atau lelaki, termasuk anak, istri, atau suami yang melekat pada pikiran dan hatinya, serta kotoran syahwat seperti keburukan, kejahatan, syirik, iri, dengki, hasud, benci, dendam, fitnah, dan kawan-kawan lainnya. Untuk selama-lamanya asik dengan dirinya sendiri yang melebur bersama Dat Maha Suci hidup. Fana atau hancur. Aku mengetahui Tuhan melalui diriku hingga aku hancur. Kemudian aku mengetahuinya melalui dirinya dan aku pun hidup. Bako. Dia membuat aku gila pada diriku hingga aku mati. Kemudian ia membuat aku gila kepadanya dan aku pun hidup. Lalu dia pun berkata lagi, gila pada diriku adalah fana dan gila pada dirimu adalah bako. Itulah laku hidup.
Edan tenan. Sungguh rumit dan berat ya. Lama pula. Namun tidak dengan Putra Romo, karena Putra Romo sengaja didesain untuk kesempurnaan abadi itu. Jadi tidak perlu ribet, tidak pakai sulit, tidak butuh waktu lama. Gampang, mudah, cepat, metik lagi, gratis pula. Sebagai bentuk wujud perjuangan, cukup mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Sedangkan sebagai bentuk wujud pengorbanannya, cukup mempraktekkan kekudangannya Romo dengan cara kekadangan. Dan sebagai bentuk wujud pengabdiannya, cukup menekung untuk beberapa saat lamanya, bukan selamanya. Setelah selesai menekung, artinya berhasil menyaksikan atau itihad atau manunggal jati, pulang ke tengah keluarganya lagi untuk bermasyarakat kembali dengan membawa kesempurnaan abadi yang sudah dimilikinya. Dan ketika itu, bersama seluruh keluarga dan masyarakat sekitarnya, Putra Romo bisa menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain. Bahkan menyempurnakan seluruh keluarganya hingga 7 keturunan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawahnya. Hingga terbebas dari segala bentuk karma-karma keturunan. Yang masih hidup di dunia terselamatkan, artinya terbebas hingga merdeka dari semua masalah duniawi seperti penyakit, kesedihan, dan kesengsaraan. Seluruh kebutuhannya tercukupi, pokoknya sugih morah mareh. Yang sudah tidak hidup di dunia lagi alias sudah mati tersempurnakan, artinya bisa kembali ke asal-usul sangkan paraning dumadining urip. Tidak berhenti sampai di situ saja. Bisa membantu dan menolong siapapun yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dengan penuh kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan yang paling ngeri nih, tan kenaning pati, langgeng, tan owah gingsir, abadi bersama Dat Maha Suci hidup. Edan tenang. Berapa lama menekungnya Pak Web? Ya bergantung pikiran, hati, dan syahwatmu. Kalau selama menekung mikirin anak, istri, suami, keluarga, pekerjaan, dan masalah-masalah lain yang ditinggalkan, ya menekungnya tidak akan pernah selesai toh. Apa semua Putra Romo bisa seperti itu Pak Web? Pasti bisa. Lawang Putra Romo memang sengaja didesain untuk itu, dan karena itu tinggal Putra Romonya mau apa tidak. Itu toh. Saya mau Pak Web. Pak Web saya mau. Hup. Tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Setelah panjenengan mengetahui identitas jati diri pribadi panjenengan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dan kalau ternyata identitas jati diri panjenengan yang sebenarnya bin yang sesungguhnya itu berbeda alias tidak sama dengan harapan panjenengan, tidak sesuai dengan angen-angen 4 panasirnya panjenengan, apakah panjenengan akan menghindari dan menolak untuk menjalankan hukum hidup yang sudah digariskan untuk kehidupan panjenengan? Seperti orang dari Kediri tempo hari yang saya singgung dalam video bagian 1 sebelum video ini. Jika iya, mohon maafkan ya. Tak mau, tak capek dan buang waktu sia-sia saja. Namun kalau tidak, temui saya secepatnya. Selagi masih ada waktu, saya akan menemani panjenengan dalam perjalanan ini hingga sampai ke puncaknya, bahkan klimaknya. Gratis lagi. Edan tenan. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat. Rahayu, damai, tentram.
Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang kontor dan kanthi anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui Yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.